Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 10. Saya Dewi Nurlaili, saya Andari Unitasari. Kami akan mendemokan cara membuat web service menggunakan NetBeans dengan metode CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Dengan judul Sistem Informasi Data Penduduk Desa Mbala RT3 Gemolong berbasis web service. Langsung saja kita akan mempraktikkan langkah pembuatannya. Untuk membuat project, kita membuat database terlebih dahulu. Nyalakan CMVP, klik Start pada bagian Apache dan MySQL. Tunggu sampai tulisan running. Lalu kita selanjutnya membuka web browser. Kita ketikkan localhost. Setelah itu kita akan ditujukan di menu CMVP. Kita pilih php-myadmin. Setelah itu kita membuat database dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan nama database census. Create. Lalu untuk nama tabelnya kita kasih penduduk. Untuk number of field-nya kita kasih 8. Lalu klik go. Nah, di sini akan ada 8 tabel. Maksudnya 8 field. Lalu kita isikan mulai dari nick, lalu nama, selanjutnya tempat tanggal lahir, lalu kita jenis kelamin, alamat, agama, status, lalu yang terakhir pekerjaan. Setelah itu untuk tipenya, untuk nick sendiri kita kasih integer. Untuk selanjutnya sampai dari nama sampai pekerjaan kita kasih varchar. Untuk value-nya sendiri kita kasih, untuk bagian nick kita kasih 20. Untuk namanya kita kasih 30. 20. Untuk jenis kelamin kita kasih 2. Bentar teman-teman. Nah, untuk selanjutnya alamat kita kasih 12. Untuk agama kita kasih 10. Status 11. Lalu yang terakhir pekerjaan kita kasih 17. Untuk primary key-nya kita pilih NIK sebagai primary key. Lalu kita save. Sudah terbuat sebuah tabel database yang siap untuk kita isi. Coba kita mencoba database yang telah kita buat, kita tekan insert. Kita masukkan 5 ya. Untuk nama kita isi seperti biasa saja, coba kita isi Raken. Jenis kelaminnya P. Lalu kita tekan go. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Coba kita klik browse.
Bisa dilihat untuk database NIK 11122 atas nama Dewi, tempat lahir di Sragen, jenis kelamin perempuan, alamat Balak, agama Islam, status single, pekerjaan, pelajar, sudah berhasil dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya kita akan membuat project web service menggunakan NetBeans 8.0.2. Yang pertama kali kita buat yaitu file yang kita gunakan sebagai server. Pertama yaitu klik file, new project, Java web, projectnya pilih web application, kemudian klik next. Project name kita beri nama kecamatan, K-nya besar, kemudian lokasi penyimpanannya terserah mau disimpan di mana. Klik next. Pilih server yang digunakan yaitu Glassfish Server 4.1. Jika sudah selesai langsung saja klik finish. Jika sukses kita buat, maka akan muncul projectnya di sini dengan nama kecamatan. Selanjutnya kita buat web service di dalam project kecamatan. Langkah pertama yaitu klik kanan, project kecamatan, klik new, pilih web service. Kemudian kita beri nama filenya penduduk, packagenya kecamatan penduduk dengan huruf besar semua, maaf kecil semua, kemudian klik finish. Kita cek apabila sudah sukses terbentuk, maka akan muncul package yang kita masukkan tadi dengan nama kecamatan penduduk. Di dalamnya terdapat file Java dengan nama penduduk.java. Kemudian kita akan membuat file yang digunakan untuk mengkoneksikan ke database MySQL yang kita akan beri nama koneksi MySQL. Caranya kita klik kanan pada package kecamatan penduduk, new, kemudian pilih Java class name-nya koneksi MySQL. Selanjutnya klik finish. Selanjutnya isikan script yang kita gunakan untuk menyambungkan atau mengkoneksikan ke database. Di sini kita harus menyesuaikan namanya dengan database yang sudah kita buat. Atas scriptnya nanti bisa di-download pada link di bawah video ini. Kemudian kita tambahkan libraries MySQL JDBC driver agar kita dapat terkoneksi ke database MySQL. Caranya klik kanan pada project kecamatan, kemudian pilih bagian bawah sendiri yaitu properties, pilih bagian libraries, klik add library, kemudian cari MySQL JDBC driver, lalu klik add library. Setelah kita add library, maka akan muncul pada bagian ini, kemudian kita klik OK. Tunggu sampai selesai, lalu kita cek pada bagian libraries. Jika sudah sukses ditambahkan, akan muncul di bagian ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat getter and setter yang berfungsi untuk memanggil data pada database di web service. Caranya klik kanan pada search package kecamatan dan penduduk, pilih new, kemudian Java class, masukkan nama PDDK,
Kemudian langsung saja klik finish. Kemudian ketikkan scriptnya seperti pada tampilan ini, int nick, karena pada database kita menggunakan tipe data integer, kemudian private string, nama, ttl, jenis kelamin, alamat, agama, status, dan yang terakhir pekerjaan. Bagian ini kita tuliskan harus sesuai pada database, database yang telah kita buat. Kemudian untuk perintah getter and setter-nya, kita klik kanan pada bagian ini, pilih insert kode, kemudian klik getter and setter. Langsung saya klik saja pada bagian atas sendiri, maka akan terseleksi semuanya. Langsung klik generate, maka akan muncul perintah getter and setter yang akan kita gunakan untuk memanggil database di web service. Kemudian kita buat metode crud, kita letakkan pada file penduduk.java, kita copy pastekan saja script nanti dari link di bawah nanti, karena banyak sekali scriptnya maka dikopas saja. Oke, scriptnya nanti seperti ini, banyak sekali. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit scriptnya. Pertama, pada bagian ini akan mengkoneksikan ke MySQL, dan script perintahnya sudah kita tuliskan tadi di file koneksi mysql.java. Kemudian kita buat metode getPenduduk, yaitu untuk mengambil data dari database sensus berdasarkan nick dari tabel yang kita beri nama penduduk. Bagian ini kita akan menambahkan tabelnya, yang pada bagian atasnya kita beri nama nick, nama, ttl, jenis kelamin, alamat, agama, status, dan yang terakhir pekerjaan. Pada bagian name ini kita isikan atau kita tuliskan sesuai dengan field pada database yang telah kita buat tadi. Kemudian metode yang selanjutnya kita buat metode addPenduduk yang akan digunakan untuk menambahkan data penduduk yang kita ketika nanti, yaitu formnya kita isi nick, nama, ttl, jenis kelamin, alamat, agama, status, pekerjaan. Setelah kita masukkan nanti akan ditambahkan ke tabel penduduk. Selanjutnya buat metode delPenduduk yang perintahnya digunakan untuk menghapus data penduduk yang telah kita pilih, dan menghapusnya nanti berdasarkan nick dari tabel penduduk. Kemudian kita buat metode editPenduduk yang berfungsi untuk mengedit data penduduk yang kita pilih. Setelah kita edit salah satu data penduduk, kemudian akan diupdate atau diperbarui pada bagian tabelnya, yaitu nama, ttl, jenis kelamin, alamat, agama, status, dan pekerjaan, kecuali nick tidak dapat kita edit. Metode terakhir yaitu tampil penduduk
yang digunakan untuk menampilkan semua data yang terdapat pada tabel penduduk yang terdapat di dalam database sensus. Untuk script ini yaitu 2 garis ini digunakan untuk membuat button edit dan hapus. Pada button edit sendiri, jika kita klik button edit maka akan diarahkan ke edit penduduk.csv yang nantinya tampil form untuk mengedit data penduduknya yang telah kita pilih tadi sesuai nicknya. Kemudian yang di bawahnya yaitu button hapus. Button hapus juga akan diarahkan ke file hapus penduduk.csv, tetapi di bagian ini kita langsung menghapusnya, tidak ada form yang ditampilkan. Script di sini digunakan untuk apabila kita klik tombol hapus akan muncul konfirmasi yakin menghapus data produk. Jika benar akan kita hapus maka klik OK, jika tidak klik cancel maka data tidak akan terhapus. Oke, kita akan membuat project untuk kliennya dengan cara klik file, pilih new project, Java Web, lalu web application, klik next. Projectnya kita beri nama klien kecamatan, C besar, K besar, lalu klik next. Servernya kita pilih Glassfish server 4.1, langsung saja klik finish. Maka akan terbentuk project klien kecamatan. Lalu selanjutnya kita akan membuat web service client dengan cara klik kanan klien kecamatan, pilih new, lalu pilih web service client. Kita akan menggunakan project, jadi kita klik project, lalu browse, pilih web service dari project kecamatan yaitu penduduk, lalu klik OK. Pada package-nya kita ketikkan klien.kecamatan dengan huruf kecil semua, lalu klik finish. Setelah terbentuk maka akan muncul web service reference. Isinya adalah tentang web service dari server yang dibuat tadi dengan 5 metode yang sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengkopikan file bootstrap ke dalam folder klien kecamatan. Untuk file bootstrapnya kita dapat dari pas waktu pembelajaran mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Pak Mukorobin. Kita kopikan CSS font sama folder image-nya, lalu pastekan ke dalam folder klien kecamatan di dalam folder web. Di sini kita pastekan. Sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita cek. Nah, di sini sudah ada 3 folder itu tadi. Lalu kita hapus file index ini karena kita nanti akan menggunakan CSV. Klik kanan lalu delete. Are you sure? Yes. Oke, selanjutnya kita akan membuat file header.csv. Langkahnya klik kanan webpack, pilih new, lalu CSV. File name-nya kita isi header, lalu klik finish. Kita hapus saja script ini, nanti kita kopikan script yang sudah jadi. Scriptnya bisa di-download di link nanti di bawah video. Kita pastekan.
Saya akan menjelaskan sedikit tentang script ini. Ini untuk tema tampilannya Desa Balak. Lalu ini ada logo Sragen nanti di sebelah kiri. Terus ini ada button home, button profil di sebelah tulisan teks Desa Balak. Untuk nanti ada menu drop-down di sebelah kanan yang berisi button daftar penduduk dan button tambah penduduk. Jangan lupa di-save. Kita lanjutkan. Kita akan membuat file footer.csv. Langkahnya masih sama seperti tadi. Klik kanan webpack, pilih new, lalu csv. File name-nya footer. Lalu klik finish. Script ini juga dihapus saja. Kita kopikan script yang sudah jadi. Kita paste. Ini adalah script footer. Ada fungsi print data ini nanti untuk mencetak form tampil data penduduk. Kita lanjutkan. Kita buat file index.csv. Webpack, klik kanan, new, csv. File name-nya index, lalu klik finish. Kita juga hapus ini, kita kopikan lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ini berisi penjelasan singkat mengenai Desa Balak. Juga terdapat foto untuk Kelurahan Desa Balak. Kemudian kita akan membuat file home.csv. Klik kanan webpack, new, csv. Kita beri nama home, lalu finish. Untuk scriptnya kita juga akan mengkopikan yang sudah jadi tidak perlu repot-repot. Ini untuk home-nya. Ada button tambah penduduk, button cetak daftar penduduk. Ini untuk tabelnya. Lanjut saja, kita membuat tambah penduduk.csv. Caranya masih sama seperti tadi. Namanya tambah strip pddk. Klik finish. Ini juga dihapus scriptnya. Kita kopikan yang sudah jadi. Kita pastekan. Ini untuk file tambah strip pddk.csv. Selanjutnya, agar data kita masukkan dapat tersimpan di database atau dapat menerima post dari button simpan, kita buat file proses tambah pddk.csv. Script proses tambah pddk.csv sebagai berikut ini. Caranya kita buat dulu filenya. Klik kanan webpack, new, csv. Kita beri nama proses strip tambah pddk. Klik finish. Kita hapus saja dulu. Lalu kita akan mendrag metode add penduduk ke dalam file proses tambah pddk. Kita cari di sini web service reference penduduk, kita plus,
ini add penduduk, kita drag ke sini. Maka akan muncul script seperti ini. Nah, script ini masih kurang lengkap, jadi kita akan kopikan yang sudah lengkap dengan perbedaannya seperti berikut ini. Kita akan menambahkan request get parameter dan nama fieldnya. Kita langsung kopikan saja agar lebih cepat. Jangan lupa kita simpan. Setelah kita menambahkan data NIK, nama, TTL, jenis kelamin, alamat, agama, status pekerjaan di dalam data penduduk, maksud saya tabel form tambah data penduduk, nanti akan dialihkan ke dalam file home.csv untuk melihat hasilnya. Kemudian kita akan lanjutkan, kita akan membuat file hapus.csv. Klik kanan webpack, new, csv, kita pilih, kita beri nama hapus. Klik finish. Untuk scriptnya kita akan mendrag lagi dari metode del penduduk, maka ini kita hapus, lalu kita drag, dan ini sudah jadi. Kita akan mengedit sedikit untuk script hapus.csv ini. Kita akan mengedit di sini. Sebentar, saya akan ketikkan dulu. Oke, saya akan jelaskan. Kita akan menghapus data dengan berdasarkan NIK melalui metode del penduduk. Lalu setelah kita selesai, kita akan diarahkan ke dalam file home.csv. Selanjutnya kita akan membuat file edit.pddk.csv. Kemudian kita panggil WSDL get penduduk agar data yang akan kita edit dapat tampil pada form. Buat filenya terlebih dahulu, webpack, klik kanan new, lalu csv, beri nama edit pddk, klik finish. Langsung saja kita masukkan script yang sudah jadi untuk file edit pddk ini. Kita masukkan script ini, kita pastekan, jangan lupa kita simpan. Lalu buat file proses edit pddk.csv dan panggil WSDL edit penduduk ke dalam file proses edit pddk.csv dengan mengedrag. Kita buat filenya dulu, webpack, new, csv. Kita beri nama proses edit pddk, lalu klik finish. Kita akan mendrag metode edit ke dalam script
proses edit PDDK. Langsung saja kita drag. Ini setelah kita drag, tapi ini skripnya belum lengkap, jadi kita akan melengkapinya, tetapi kita copy pastekan saja yang sudah jadi dengan tambahan request get parameter, dan juga setelah kita mengedit nama TTL jenis kelamin alamat agama status pekerjaan, kita nanti akan dialihkan ke dalam file atau halaman home.csv. Langsung saja kita copy paste, kita pastekan di sini. Ini yang sudah script yang sudah jadi, tinggal kita save dengan cara klik project lalu kita deploy. Ini sama saja dengan mengesave semua yang sudah kita ubah. Oke, untuk yang terakhir kita akan membuat halaman profil.csv. Caranya ya sama, klik kanan webpage, pilih new, lalu csv. Kita beri nama profil, lalu klik finish. Kita hapus scriptnya, kita akan kopikan yang sudah jadi, kita paste. Nah, untuk script profil sendiri ini kita menggunakan HTML karena kalau kita mengubah di CSS-nya agak lama dan ribet, jadi kita pilih menggunakan HTML saja. Jangan lupa kita deploy semua untuk mengesave. Tunggu sampai selesai dan sudah, kita tinggal menguji projectnya. Oke, untuk pembuatan projectnya kita sudah selesai, jadi kita tinggal menguji projectnya. Pertama kita deploy dulu semuanya agar nanti berjalan dengan lancar untuk klien kecamatan dan juga project kecamatan servernya. Klik kanan deploy. Kita tunggu sampai proses deploynya selesai. Selanjutnya kita akan mengerun dengan cara klik kanan project klien kecamatan, lalu pilih run. Nah, ini adalah tampilan awal untuk project yang sudah kita buat tadi. Ini adalah halaman home yang berisi foto dan deskripsi singkat untuk Desa Mbala. Kemudian kita cek untuk button profilnya. Nah, ini berisi pembuat yang membuat project Desa Mbala ini, sistem informasi Desa Mbala. Yang pertama ada Dewi Nurlaili, lalu Andari Yunitasari, yang terakhir ada Herdayu Eko. Selanjutnya kita akan mengecek untuk drop down-nya. Nah, ini berisi button daftar penduduk dan tambah penduduk. Kita coba lihat daftar penduduk. Nah, ini berisi database, maksudnya fit isi database yang sudah ditambahkan. Jadi kita akan mencoba tambah penduduk. Kita klik saja tambah penduduk ini, atau sama saja dengan drop down tambah penduduk ini. Kita masukkan data dengan nama Sarimin, tempat tanggal lahir Sragen 01/01/1990, gendernya laki-laki, alamatnya Mbala, agama Islam, status
Untuk pekerjaannya kita isi swasta, lalu kita cek button simpan. Nah, data Sarimin berhasil ditambahkan. Ini ada di bawah sendiri. Kemudian kita akan mencoba untuk mengedit. Edit saja data Sarimin ini, kita klik button edit. Kita akan mengubah statusnya menjadi duda. Lalu kita simpan dengan klik edit. Nah, data Sarimin ini berhasil diubah dari status sebelumnya kawin sekarang menjadi duda. Selanjutnya kita akan mencoba untuk metode hapusnya dengan cara kita klik button hapus untuk data Sarimin ini. Kita coba klik. Nah, muncul alert yang berisi yakin hapus data penduduk ini, lalu kita klik cancel dulu untuk mencoba apakah tidak bisa dihapus. Nah, ternyata tidak bisa dihapus. Kita coba lagi. Klik button hapus, lalu kita pilih OK. Wah, ternyata data Sarimin berhasil dihapus. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mencoba button cetak daftar penduduk ini. Kita klik. Ini kita simpan saja sebagai PDF, lalu kita klik save. Kita simpan di sini, ini kita beri nama data penduduk. Tinggal klik save. Nah, kita akan cek. Ini di sini ada. Nah, ini berhasil kita cetak atau kita download datanya. Sama seperti data di dalam sini. Fungsi dari cetak daftar penduduk ini adalah untuk mencetak halaman yang dipilih atau halaman data penduduk ini. Sekian tutorial dari kelompok kami. Saya Ade Koprastio, saya akan menyampaikan kesan dan pesan setelah kami mengikuti perkuliahan dari Pak Mukorobin. Untuk kesannya, kami sangat senang ya dan enjoy setelah mengikuti perkuliahan dari Pak Mukorobin. Setelah kami mengikuti, kami bisa tahu untuk perbedaan web biasa dan web service. Untuk pesannya, sudah bagus dalam mengajar, cuman tinggal ditingkatkan lagi agar mahasiswa cepat paham dalam mengerti tentang materi apa yang disampaikan. Terima kasih, mungkin itu kesan dan pesannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like postingan ini jika kalian berkenan. Terima kasih.